dari olahan yang sederhana cuma dari singkong kita bisa menghasilkan makanan yang kreatif, enak gitu. Jadi mereka mungkin nggak menyangka ya kalau dia cuma dari bahan singkong bisa jadi seperti ini gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Mbak Lala di Moi The Explore. Nah, Mbak Lala sekarang ada di Dusun Japunan, Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kali ini Mbak Lala mau mengunjungi tempat produksi makanan dari bahan sederhana tapi rasa dan penampilannya istimewa, yaitu dari singkong. Daripada penasaran, teman-teman nunggu lama-lama, yuk langsung aja ikutin Mbak Lala ngintip proses pembuatannya. Let's go! Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mbak Lala. Nah, hari ini Mbak Lala lagi ada di rumah produksi Getuk Pelanginya Yuton. Nah, sekarang Mbak Lala udah sama Ibu siapa Bu namanya? Halo, perkenalkan saya Ibu Nur, saya yang memproduksi getuk Kedu El Yutun. Kita dikenal dengan getuk pelangi. Oke, Getuk Pelangi Yuton ya teman-teman. Jadi kali ini, kesempatan hari ini Mbak Lala mau ngobrol-ngobrol sama Bu Nur ya? Iya. Sama Bu Nur tentang seputar semua gimana sih motivasi awal bikin usaha getuk, terus kemudian cara pembuatannya tuh seperti apa, dan pasarnya tuh udah sampai mana. Jadi teman-teman langsung aja ya kita ngobrol sama Ibu Nurnya. Bu, jadi awal-awal bikin usaha getuk ini tuh motivasinya awalnya tuh idenya tuh dari gimana? Awalnya kan ini kan yang membuat sebenarnya kan orang tua, ibu saya yang buat. Terus karena mungkin pas itu udah sepuh, udah apa gitu kan, kalau kita berhenti kan sayang kan karena kita udah berjalan gitu. Jadinya terus ibu itu kenapa nggak anak-anak yang meneruskan gitu. Jadi ya ya udah saya sama adik saya yang meneruskan gitu. Jadi eh, awalnya coba-coba kan, soalnya saya juga kan awalnya belum belum terjun banget ke ini terus belajar dari situ kita alhamdulillah bisa berjalan. Apa namanya mengembangkan ya. Berarti Iya, kalau gampangnya berarti dulu melanjutkan usaha orang iya tua gitu ya Bu. melanjutkan Jadi usaha ketika orang orang tua tua. udah nggak produktif lagi, terus dilanjutkan sama Ibu Nur dan adiknya. Iya, Tapi dari dulu berarti orang tua tuh udah, maksudnya udah bentuknya seperti ini apa semua ini sama Bu Nur dan adik tuh diimprove lagi, dikembangkan diimprove lagi. lagi. Awalnya ya kalau apa awalnya kan dulu emang orang tua saya kan kerja di produksi getuk juga, itu getuk Magelangan. Terus mungkin kan pengen misah, pengen apa, akhirnya berkembang orang tua saya misah, misah bikin sendiri gitu. Terus sesudah itu udah berjalan lama ada satu hal ya diterusin ke anak-anaknya gitu. Diturunin gitu Iya, ya. Berarti diturunin ke jadi anak-anaknya. awalnya itu ngelanjutin usaha orang tua gitu ya, Iya. Bu. Untuk pasarannya sendiri sampai sekarang di tahun 2025 ini untuk paling jauh udah sampai mana, Bu, pasarnya? Kalau pasar kita paling jauh nyampe Wonosobo. Wonosobo, udah Iya, sampai kita Wonosobo. paling jauh Wonosobo. Itu eh pesanan perorangan gitu apa juga udah nyetok ke toko-toko atau gimana, Bu? Kalau ke toko belum, soalnya kan kita kan maksimal cuma 2 hari ya, jadi kita belum berani nyetok ke toko. Jadi kita khusus ke grosiran. Maksudnya eh, habis produksi kita storin ke grosiran, dari grosiran baru disebar ke pasar-pasar. Oh, gitu. Jadi ketahanannya ya, apa Iya, namanya, soalnya kendalanya kan di ketahanan getoknya tuh ketahanan. cuma Soalnya dua kan hari. Oh. cuma 2 hari kan, maksimal 3 hari kalau pas kebetulan dapat singkong yang bagus. Oh, gitu. Berarti kalau untuk jenis singkongnya sendiri, jenis singkong yang bagus buat getuk pelangi ini tuh singkong yang kayak gimana, Bu? Kita singkong itu dari gunung ya, ada supplier tersendiri. Soalnya kalau sebenarnya kita pengen dari masyarakat, tapi ternyata mungkin karena kontur tanah ya, Iya. kita nggak mau. Terus Kualitasnya dari kurang umur, gitu ya. umur singkong juga mempengaruhi. Paling nggak umur minimal itu umur 8 bulan Oh, gitu. jadi yang Bagusnya yang satu bener tua tahun. gitu Iya, ya. benar-benar tua. Terus kita dari gunung, soalnya mungkin di gunung kan air susah ya, jadi keset gitu apa singkongnya itu. Kualitas Iya, umbinya mungkin bagus yang dari jadi iya gunung iya gitu. jadi kan lebih bagus kalau yang kesat gitu. Oke, kalau untuk proses pembuatannya, Bu, pembuatan getuknya, boleh nggak diceritain dari awal pertama itu langkahnya seperti apa sampai bisa di-pack ataupun sampai bisa dipasarkan itu langkah-langkahnya gimana aja, Bu? Awalnya kita kan milih singkong yang bagus, terus udah gitu dikupas, habis dikupas kita kukus kurang lebih 1 jam
Kalau dapat yang itu 1 jam sampai 1,5 jam kita kupas. Habis dikupas, terus kita tumbuk, tapi masih tumbuk kasar gitu. Habis ditumbuk kasar, kita campur gula dengan perbandingan 1 kilo gula itu 5 kilo singkong. Oh, itu tadi habis dikupas dikukus dulu. Iya. Dikukus habis itu ditumbuk, Ya, baru ditumbuk ditambah. kasar, tambah gula, pewarna, terus baru digiling. Sesudah digiling, kita uleni ya, kita uleni sampai kalis, baru ya kita kreasiin gitu. Jadi jadi pewarnaannya itu diwarnain dulu, baru diuleni gitu ya. Oke. Terus habis itu apa namanya, waktu dari penggilingan sampai mau diuleni, waktu pengulenan dari penggilingan mau dibentuk-bentuk kayak gini kira-kira berapa jam Bu? Kalau rentan waktunya? Giling nyampe diulenin itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Iya. Dari proses ngupas nyampe siap packing itu kurang lebih 5 sampai 6 jam. Kalau yang di contoh ini contoh yang mau dipasarkan atau? Ini contoh yang hias. Oh iya. Ya, kalau yang ini contoh yang mau dibawa ke pasar. Oh, gitu. jadi kalau yang ya. mau dibawa tuh warnanya jadi satu gini. Iya. Kalau yang hias kadang mereka bisa request warna ya, maksudnya pengen rasa apa gitu, bisa request warna, bisa request bentuk gitu. Berarti kan untuk tahapnya lumayan panjang ya. Panjang ya. Setiap tahap-tahapnya itu Bu Nur dibantu cuma sama adik atau ada tenaga lain yang? Saya ada tenaga 2 orang khusus ngupas, terus sama packing. Kalau yang mengerjakan kalau pas banyak pesanan saya bisa manggil, tapi kalau hari-hari biasa saya kerjain sendiri. Kalau pesanan itu paling banyak udah pernah nerima berapa pesanan Bu? Pesanan paling banyak kalau yang packing kecil-kecil itu, mika yang kecil itu pernah sampai 800. 800 pack? Iya, 800 pack. Terus yang tedo ya, yang hias itu paling banyak itu 20. 20 tedo? Iya, 20 tedo. Terus berarti kurang lebih 4 ya? 4 tenaga nih? 4 iya. atau 4 atau 5 gitu? Jadi kita tenaga jadi 4 orang kan, khusus ngupas, packing, pengerjaan, terus yang apa ya, yang menyebarkan kan, memasarkan, yang memasarkan gitu. Iya. Ini contohnya seperti itu, ini. Oh, ini yang hias ya? Ini nanti tengahnya pakai kelapa. Kelapa. Iya, tengahnya nanti dipakai kelapa. Ya? Iya. Berarti 4 orang itu udah sama produksi dan juga pemasaran. Jadi kalau pemasaran itu ada orang sendiri apa juga masih anggota keluarga Bu? Kalau yang memasarkan itu suami. Oh, suami? Iya, suami yang memasarkan. Berarti bagus nih teman-teman, ide yang sangat produktif ya. Iya, gitu. Ini daripada semua ini bahan bakunya itu apa aja Bu? Ini murni singkong, kita nggak ada campuran sama sekali. Jadi singkong kalau udah dikukus itu ya, kita cuma dikasih garam. Oh, cuma gitu. Garam sama gula ya tadi? Iya. Jadi nggak ada campuran bahan lain, emang murni singkong. Berarti apa ya? Kelebihannya tuh di prosesnya, emang perlu waktu yang panjang supaya hasilnya lebih maksimal, supaya hasilnya emang benar-benar dapat tekstur yang bagus itu. Teman-teman, ini yang dipasarkan setiap harinya ya? Iya, bentuknya seperti ini. Warna-warni yang menarik banget ini. Nah, kalau misalkan untuk proses produksinya tadi Bu, kira-kira menurut Bu Nur tuh yang paling apa ya? Yang paling khusus, ada nggak sih metode khusus atau alat khusus kayak gitu yang buat biar bisa segini, biar bisa seperti ini teksturnya, terus juga warnanya kayak gitu tuh, kira-kira apa Bu? Kita soalnya murni manual ya, jadi emang apa ya, tenaga sih yang dibutuhin gitu. Jadi semakin kita lama nguleninnya itu akan semakin kalis gitu. Oh gitu, jadi mungkin bisa jadi alternatif untuk apa ya, ngajak keluarga untuk jadi tambahan ekonomi gitu ya, ekonomi tetangga ataupun saudara gitu ya. Nah kalau misalkan standar kualitas Ibu, standar kualitas selain memilih, standar kualitas itu memilih ubinya, itu tuh biasanya Ibu yang seperti apa? Kita memilih singkong itu yang kadar airnya apa minimal banget gitu ya. Jadi jadi
Kalau bisa yang benar-benar kesat, soalnya kalau apa kadar airnya banyak, nanti jadi singkongnya itu lembek. Sedangkan kalau jadi getuknya lembek, nanti daya tahannya Berkurang ya, iya semakin pendek. berkurang. Kalau kita dapat singkong yang agak kurang bagus, nanti jam segini bikin aja, nanti besok pagi udah lembek gitu, Nggak bisa itu ya. udah nggak bisa konsumsi gitu. Makanya kita benar-benar memilih singkong yang berkualitas Yang tua bagus itu tadi gitu. ya. Sebenarnya yang bagus itu singkong Borobudur. Cuma mungkin karena harga ya, jadi itu kita Kendalanya di memilih harga itu. kendalanya di harga. Untuk Bu Nur sendiri, motivasi utama untuk menjalankan bisnis ini tuh apa, Bu? Motivasi saya itu biar usaha orang tua saya yang udah berdiri itu biar nggak berhenti, terus biar tetap berjalan. Terus saya pengen menyerap tenaga lingkungan, jadi bisa merangkul tetangga lah paling enggak kan gitu. Jadi biar mereka punya iya gitu. Terus eh, dari olahan yang sederhana cuma dari singkong kita bisa menghasilkan makanan yang kreatif, enak gitu. Jadi mereka mungkin nggak menyangka ya kalau dia cuma dari bahan singkong bisa jadi seperti ini gitu. Bahkan kadang banyak juga stigma masyarakat tuh kayak apa sih dari singkong doang, apa sih Iya, getuk doang, tapi kan yang jadi dikenal sulap kan jadi makanan yang menarik dan juga cita rasanya tentunya lebih enak gitu ya. Berarti untuk selama menjalani bisnis ini tuh apa sih yang emang apa ya bahasanya itu kayak sangu, komitmen yang masih dipegang sampai sekarang sama Bu Nur itu? pengen meneruskan usaha orang tua. Jadi emang benar-benar menjaga kualitas, terus Iya, juga iya. mengutamakan Rasa, rasa iya. gitu ya. Jadi emang resep dari orang tua dari awal dikasih tahu resepnya seperti ini. Saya usahain sama sekali nggak diubah gitu. Ibaratnya kan kadang kan biar keuntungan lebih gitu, kita Apa kurangin yang ini, kita dikurangin kurangin ini. Saya insya Allah tetap orang selama tua saya itu ngasihnya resep seperti itu masih saya pertahankan. Insya Allah nyampe, kalaupun nyampe nanti turun ke anak saya apa ke saudara saya itu harus dipertahankan gitu. Nah, teman-teman, ini hasil dari pembuatan getuk lindri Yuton. Nih ya, Bu. Ini yang untuk dipasarkan Iya, ya. Ini yang iya. untuk dipasarkan buat teman-teman yang lagi ada acara hajatan, pernikahan, hantaran, bisa pesan yang seperti ini. Ini salah satu Contohnya. contoh yang di Mika. Ada bisa pesan yang dari Tedo bisa. Itu kita bisa berbagai bentuk. Terus varian juga bisa request kok tergantung keinginan iya Mau gitu. ada rasa apa gitu bisa Iya ya, Bu bisa ya. bisa. Jadi Ada teman-teman yuk peppermint, ada blueberry. Monggo. ini gluten free, murni dari singkong, tidak ada campuran tepung. Ya, gitu teman-teman. Jadi ini tadi obrolan kita ya dengan Bu Nur. Jadi buat teman-teman yang mau cobain, gimana sih rasanya dari getuk pelanginya Yuton, produksinya Bu Nur ya Bu? Iya. Teman-teman bisa langsung aja hubungi nomor di deskripsi yang ada di bawah. Kita pengiriman bisa ke seluruh Indonesia Bu? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Pulau Jawa dan seluruh Indonesia, teman-teman langsung aja hubungi nomor yang tertera ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya buat Bu Nur sebagai produsen dari getuknya Yuton, teman-teman. Ilmunya sangat bermanfaat. Teman-teman, jadi kita belajar banget ya. Belajar banget kalau singkong itu salah satu hasil pertanian terbesar di Indonesia. Dan mungkin banyak yang menilai atau menganggap sepele singkong. Nah, dengan tangan kreatifnya Bu Nur ini bisa merubah singkong menjadi makanan yang cita rasanya enak dan juga bernilai seni tinggi tentunya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah ikutin perjalanan Mbak Lala hari ini. Jangan lupa like dan subscribe Mitra Tani Online Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.